Halo, jumpa lagi di podcast Beat the Giant, podcast by Sindo News, Inventure dan Consumeri bersama saya Priska Papilaya dan saya Yuswadi. Ya, kalau biasanya kita ngobrolin soal bisnis, kali ini masih soal bukan bisnis ya, lebih ke tapi nanti ada gerakan ya? Entrepreneurship juga ada, tapi ya, tentang NGO ya. Ya, kali ini kita akan bicara soal NGO. Kita sudah undang Pak Romi Ardiansyah, Vice President Operation of Human Initiative, ngomongin tentang NGO dan apa yang dilakukan. Kaitannya juga nanti akan dengan entrepreneurship atau pemberdayaan masyarakat ya. Ya, boleh diperkenalkan Pak Romi. Pak Romi, di Human Initiative itu apa yang dilakukan, terus program-programnya apa, terutama mungkin yang terkini ya di NTT itu baru 16 Agustus kemarin. Ya, terima kasih Mbak Rizka, Mas Siwo. Jadi saya Romi Ardiansyah di Human Initiative. Kebetulan kita adalah organisasi kemanusiaan yang konsen di program-program kemanusiaan dan juga pembangunan. Nah, kalau bicara NTT ini memang baru saja kita hadapi ya kemarin di hari Sabtu lebih tepatnya, dan hampir semua bencana besar Indonesia terjadi di akhir pekan. Kalau saya rujuk dari tsunami Aceh sampai akhir tahun ya? Sama akhir tahun, betul. Akhir tahun memang ada kondisi hidrometeorologi ya kita sebut, karena kemarin juga di Sumatera juga di akhir November, juga di hari Sabtu. Ini gempa NTT, ini berarti sudah hari yang ke-5 ya, dan memang bencananya agak menantang karena daerah terdampaknya, kalau provinsi itu ada 3, tapi sebenarnya yang paling berat itu di satu pulau namanya Pulau Flores. Pulau Flores itu cukup besar, itu ada di sekitar 9 kabupaten kota. Ada 71 kabarnya hari ini sudah korban meninggal dunia, tapi sebenarnya tantangan yang paling berat itu adalah karena ada sekitar 5.000 rumah tuh rusak berat. Nah, cuman kita pasti akan punya tantangan soal akses dan lain-lain. Nah, hari ini rekan-rekan di NGO, di filantropi itu terus berusaha untuk memasuki satu fase. Nanti kita akan diskusi saya kira tentang fase-fase dalam melakukan pengolahan bencana. Karena kan Indonesia ini, tadi kita diskusi itu katanya supermarket of disaster. Tahun lalu itu menurut rilisnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu dalam satu hari itu ada 5 kali bencana terjadi. Iya. Negara dari bencana ya. kecil sampai yang besar gitu. Nah, jadi BPBD, Tim SAR, NGO itu memang bekerja keras ya di Indonesia. Seharusnya kita bisa menggunakan konsep yang kita sebut dengan pentahelix itu. Pentahelix itu pemerintah, kemudian swasta atau private, kemudian kampus, lalu media dan juga NGO. Nah, ini kalau bisa kolaborasi seperti saat-saat seperti ini pasti penting, dan memang yang harus tidak kita lupakan adalah prosesnya itu pasti memerlukan tahapan. Nah, tahapan ini sekarang kita sebut dengan emergency response. Ini biasanya terjadi tanggap darurat itu sebagaimana dirilis di Gubernur NTT yang terakhir ini itu di 2 pekan. Jadi 2 minggu itu biasanya tanggap darurat. Tapi kalau belajar dari Sumatera, Mas Iwo, Mbak Priska, itu tanggap daruratnya bisa diperpanjang terus sampai terakhir itu sudah dicabut itu kalau tidak salah bulan lalu. Jadi mungkin hampir sekitar 6-7 bulan. Nah, fase tanggap darurat itu berarti proses-proses bantuan keperluan dasar masyarakat itu masih diperlukan. Tapi sebenarnya setelah fase emergensi itu kita akan masuk ke fase yang kita sebut dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini biasanya akan bangunnya itu secara fisik ya, prasarana umum, kemudian rumah, kemudian juga sekolah, kesehatan dan seterusnya. Tapi setelah itu harusnya kita mulai juga masuk ke rekonstruksi dan rehabilitasi variabel non fisik. Ekonomi masyarakat harus kembali pulih, kehidupan sosial masyarakat harus kembali pulih. Jadi dalam menangani bencana ini ada tahapannya, dan oleh karena itu semua pihak harusnya perlu yang namanya daya tahan yang kuat untuk bisa menyelesaikan sebuah bencana, apalagi sebesar ini. Nggak cuma seminggu, 2 minggu atau sebulan ya setelah terjadi, tapi itu butuh maraton yang bahkan sampai bertahun-tahun setelahnya kan masih harus direkonstruksi. Kalau kita lihat pengalaman di Sulawesi Tengah 2018, Palu ya. 2018 juga di NTB itu penyelesaian itu bahkan sampai 2022-2033 masih terjadi. Gitu. Nah, makanya memang kita harus bisa menjaga konsen publik terhadap ini. Memang tantangan kita biasanya kalau hari-hari pertama tuh pasti semua exposure kuat ya. Tagar pray for apa pasti gitu. Kuat. Makanya saya sering juga ngajak kawan-kawan di NGO, influencer, media, kemudian pemerintah. Daya tahan itu penting. Jangan sampai masyarakat tuh di fase-fase emergensi awal 2 pekan, 3 pekan rame ditemani, nanti setelah 2 pekan, 3 pekan seolah semua selesai, tapi faktanya belum selesai.
Kalau lihat yang sekarang ini kan kebetulan aja bersamaan dengan kita perayaan ya 17 dan seterusnya ya. Mungkin quote and quote kita malah jadi sibuk di sini malah. Dan sebelumnya kalau kita lihat di Aceh itu kan agak lambat. Apakah ini juga terjadi kelambatan atau keresponan yang kurang semestinya gitu? Tentu saja kita berharap tidak, Mas. Meskipun saya melihat bahwa semua usaha dilakukan, teman-teman masyarakat sipil juga hari ini kebetulan kami juga ada konsolidasinya di Keluarga Besar Humanitarian Forum, Perhimpunan Filantropi Indonesia. Itu hampir semua teman-teman tuh hari ini sudah ada di lapangan. Bahkan 15, 16, 17 sudah berusaha menjangkau meskipun jalur masuk ke area terdampak di Flores itu tidak mudah. Karena kan beberapa bandara ditutup. Jadi teman-teman kalau saya buat petanya karena kami menggambarkan respon aksinya dari barat itu masuk lewat Labuan Bajo, geser ke tengah, dari timur teman-teman lewat Arantuka karena pelabuhan di Momere, di Ende itu relatif sampai hari ini juga kabarnya belum ini. Nah, memang seharusnya kita kalau belajar dari pengalaman Sumatera, saya ingin sampaikan sebaiknya sih kita harus tadi memiliki endurance atau daya tahan bahwa sebenarnya membangun atau merehabilitasi, merekonstruksi, memperbaiki kembali kehidupan masyarakat dengan bencana sebesar ini itu bukanlah perkara yang selesai 1 atau 2 tahun. Jadi dalam konteks ini kalau saya sih mendorong kita tidak cukup hanya dengan statement dan exposure bahwa ini sudah selesai. Tapi faktanya di lapangan tidak. Ya kita bayangkan kalau untuk membuat Aceh itu ada 27.000 rumah rusak berat yang harus diperbaiki. 27.000. Kalau tidak salah ya. Nah itu kan bukan perkara mudah. Apalagi di beberapa daerah itu mungkin nanti akan masuk namanya daerah zonanya zona merah. Karena misalnya zona itu zona rawan, nggak boleh lagi dibangun, pasti ada relokasi, tanah dan lain-lain. Belum lagi variabel ekonomi, karena sumber penghasilan bisa jadi hilang, yang sawahnya. Saya baru dari Gayo, Takengon misalnya, kota atau daerah penghasil kopi paling terkenal kan di dunia. Betul. Ekspor kopi terbaik itu dari Gayo, itu 30% petani Gayo terdampak, lahannya terdampak gitu. Nah ini kan nggak bisa sebentar ya, kira-kira gitu. Nah oleh karena itu sih, mudah-mudahan sih semua konsen, tapi saya berharap sih konsennya tidak hanya 1, 2, 3 pekan. Tidak hanya menyatakan bahwa udah selesai atau kemudian udah masyarakat sudah tuntas semua. Tidak, yang kita perlukan itu adalah kalau bahasanya kemanusiaan itu build back better. Jadi membangun kembali, tapi kalau bisa lebih baik. Bagus. Jangan membangun kembali nanti susah. Ya kita kalau datang ke Sumatera masih banyak tantangannya. Mudah-mudahan di NTT ini kita bisa lebih baik lah. Jadi kalau katakanlah kasus saya bilang sudah lihat di Palu ya. Palu itu berarti tahun berapa? 2018 ya. Saya tahun lalu kebetulan sama beliau ke Palu. Jadi itu pun semua udah lupa kali ya, tapi tetap dikerjain pemulihannya ya. Kalau kondisi Aceh sekarang kira-kira gimana? Kondisi Aceh sebenarnya dari sisi hunian sementara banyak yang menyampaikan kan sebenarnya ada 2 mekanisme di masyarakat. Negara punya undang-undang yang mengatur tentang pemulihan bencana. Jadi kalau misalnya masyarakat itu tidak mau dibangunkan hunian sementara, itu ada mekanisme yang namanya dana tunggu harian DTH. Jadi dia dikasih uang untuk ngontrak dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia nggak ngambil itu, dia pengen disiapin rumah sementara, dibangunlah rumah sementara. Tapi sebenarnya target utama adalah hunian tetap. Nah hunian tetap ini yang tidak mudah. Karena kan dipastikan lahannya tersedia, budgetnya juga tersedia. Saya rasa sih tantangan hunian tetap di Aceh masih jauh, masih berat ya. Harusnya kita kolaborasi banyak pihak sedang diusahakan gitu. Kalau dikatakan selesai gitu ya, kasus close gitu. Itu kira-kira syaratnya apa? Tadi kan berat kan nggak cukup rumah terbangun atau kebun kopi sudah tumbuh lagi, tapi kan keberlanjutannya kan juga harus dipilih. Tapi kalau diikuti terus kan juga nggak ada habisnya. Jadi kasus close itu gimana? Tergantung kita kalau mempersepsikan bahwa emergency responnya selesai, bahwa keperluan dasar masyarakat, pangan, kemudian pakaian, lalu kemudian listrik dan sebagainya sudah aman. Mungkin ada yang menyatakan sudah close. Tapi kan tadi kalau build back better itu kan bicaranya harusnya dia lebih baik. Lebih baik, betul. Ekonomi kehidupan berjalan normal lagi begitu normal ya. Kembali. Sekolah sudah mulai terbangun dengan baik gitu ya. Ya kalau menurut pendapat saya yang masih bolak-balik ke Sumatera, rasanya kita dan sekali lagi bukan hanya Sumatera. Ini saya belajar dari Aceh, belajar dari gempa Jogja. Ini saya sebut yang besar-besar ya. Tsunami Pandeglang,
kemudian 2018 gempa besar di Lombok, 2018 ujung ada tsunami, likuifaksi dan gempa di Sulawesi Tengah. Rasanya menyebutkan setahun selesai itu mustahil ya. Kalau di Palu posisinya sekarang ada di step yang mana? Yang tadi dijelaskan. Nah, ini menarik nih case-nya nih. Di Palu itu memang. Jadi kalau kita ngomong tadi fase-fasenya tadi ya. Saya biasanya membaginya menjadi 4. Ya. Jadi pertama tadi fase emergency response. Nah ini yang tadi disebut kadang 2 pekan, kadang 4 pekan. Tergantung besar dampak bencananya. Sumatera itu kan 56 kabupaten kota. Kami mengatakan di Sumatera itu kami menemukan pelajaran teknis baru tentang bencana karena bencananya terjadi di sangat menyebar 3 provinsi. Bentuknya juga bermacam-macam ya. Ada banjir karena air dan lumpur, itu daerah Aceh. Ada banjir karena batu, itu daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada banjir karena kayu, yaitu sebagian Aceh, Tamiang dan seterusnya. Nah di NTT ini gempanya terus berjalan dan dampaknya luar biasa. Nah kalau dibagi itu fase pertama adalah emergency response. Ini evakuasi, kemudian juga bantuan dasar pangan, hygiene kit ya, kemudian beberapa yang lain. Nah di fase kedua biasanya kita kasih bridging tuh Mas, namanya early recovery. Jadi recovery masih emergency tapi udah harus mulai recovery. Karena memang dalam bencana itu, dalam konteks kehidupan kemanusiaan itu, sebaiknya kita mempercepat agar traumatis itu hilang. Maka masyarakat juga harus mulai agak didorong untuk bisa bergeser ke fase recovery. Nah di recovery, baru fase ketiga recovery kan. Nah fase recovery ini ada 2 konsepnya, rekonstruksi dan rehabilitasi. Yang direkonstruksi biasanya fisik, yang direhabilitasi biasanya kehidupan sosial. Nah kami menambah 1 fase baru dengan pengalaman selama hampir sekian bencana, namanya fase development, fase pembangunan. Pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik sebenarnya, tapi pembangunan ekonomi. Nah itulah yang melahirkan bahwa teman-teman di NGO itu selain punya konsep humanitarian atau kemanusiaan, itu harus juga punya konsep development. Nah development itu ditandai dengan 2 pendekatan sekarang ini. Pertama itu pendekatan empowerment, pemberdayaan masyarakat. Nah yang kedua nih kami mulai coba terus kembangkan dengan menghadirkan social entrepreneurship. Jadi social enterprise. Jadi apa tadi yang pertama adalah empowerment. Kalau empowerment ini biasanya kita memberikan aset-aset ekonomi ke masyarakat. Misalnya kalau dia adalah penarik becak, kita kasih becaknya. Kalau dia misalnya kalau dia misalnya warung, kita kasih modal dan seterusnya. Tapi kalau social enterprise, kita menciptakan satu mesin yang memperhatikan komoditas di daerah tersebut, lalu menjadi sebuah enterprise yang profesional, profit oriented, tapi didesain memberikan manfaat buat masyarakat. Nah dalam konteks Palu, kami desain dengan sebenarnya ada 5 poin kalau masih cukup waktunya. Pertama, kepemilikan sahamnya oleh masyarakat melalui koperasi. Koperasi ya, koperasi. Jadi masyarakat itu digabungkan jadi pemegang saham sebuah perusahaan. Tapi bukan KPMP. KPMP ya. Koperasi bener ya ini ya. Terus koperasi sebagai sebuah kelembagaan, bukan koperasi sebagai fisik. Bangunan. Lokasinya nggak jauh dari masyarakat kan? Ya harusnya di masyarakat. Karena kan kalau koperasinya fisik ya sebagaimana kita lihat. Tapi kita lagi nggak bahas koperasi. Saya harus nahan diri nih. Kemudian yang kedua itu adalah cash for work. Jadi cash for work itu sebagai pekerja perusahaan itu dari masyarakat sekitar. Kalau Mas Yo lihat kan di Palu itu yang kerja di perusahaan ayam petelur yang 40.000 ekor itu adalah warga-warga sekitar, warga terdampak. Cerita dulu yang Palu nih, karena saya udah lihat tuh. Jadi Palu itu gimana ceritanya? Jadi Palu itu adalah mekanisme jadi mulai gempa 2018, terus 2018. yang dilakukan apa sampai sekarang? Praktis kalau secara organisasi, saya ingat tuh ya, mungkin kalau saya boleh sebut angka ya, kami mendeliver bantuan masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Nah, waktu itu Palu boleh bantuan internasional. Boleh bantuan internasional waktu itu. Sekarang agak dipersulit ya. Sekarang mudah-mudahan karena kita sanggup. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya membantu masyarakat. Nggak juga membuat posisi kita seolah-olah lemah. Jadi ada international call di Palu. Jadi kami juga mengelola bantuan masyarakat. Saya ingat waktu itu jumlahnya nggak besar kalau bagi negara apalagi nggak besar. Kami ngelola sekitar 61 miliar untuk menyalurkan bantuan di fase emergency. Jadi berapa lama itu Mas? Berarti 2018 sampai 2022. Jadi sekitar 4 tahun. Jadi emergency itu emergency dan rekonstruksi. Karena kita juga bantu perbaikan sekolah dan sebagainya. Dan itu 60 miliar itu baru satu NGO ya. Mungkin banyak NGO lain udah bekerja di Palu.
menjelang 2022 sudah 4 tahun bekerja, kami menyadari kan konsep bahwa Build Back Better itu adalah memperbaiki ekonomi juga gitu. Tapi memang dalam konsep penyaluran bantuan kemanusiaan itu charity itu yang paling mudah. Oke. Karena kan sifatnya distribusi aja. Betul. Jadi harusnya semakin besar sebuah institusi dia harus berpikir tentang mekanisme yang tidak mungkin dilakukan dengan mudah tapi berdampak. Betul. Kenapa saya sebut mudah? COVID kita punya pengalaman menyalurkan bantuan mungkin 20.000 paket, itu selesai dalam hitungan 1 minggu. Betul. Tapi kan habis. Masalah distribusi ya. Distribusi. Bantuan langsung gitu tuh mudah sekali. Yeah. Nah, kita waktu itu berpikir, ini 24 tahun, sejujurnya waktu itu Sulawesi Tengah masih hunian tetap juga belum selesai. Ekonomi masyarakat juga kayaknya juga masih proses. Apalagi irigasi dari atas, ini saya selalu ingat tuh dari atas daerah Sigi ke bawah itu, baru selesai kalau tidak salah itu tahun lalu 2025 karena itu proyek besar sekali untuk membantu irigasi masyarakat jagung dan lain-lain. Nah kami kemudian berpikir ada sisa dana yang sebaiknya kita masukkan ke konsepnya itu adalah development bukan lagi membagi. Nah waktu itu terpikirlah kita untuk membuat satu instrumen yang kalau kita tinggalkan Palu uangnya akan terus ngalir, muter ya, muter. Ya. Kita kalau bahasa bisnisnya Mas Yo, ada mesin penghasil dana untuk membantu masyarakat terus-menerus. Maka kita pikirkanlah konsep, kita analisa waktu itu ada beberapa komoditas ya, ada peternakan sapi, ada tapi kalau pertanian agak sulit karena saluran irigasinya bagus, masih bermasalah. Kalau salah kemarin dibangun oleh JICA baru selesai. Nah, akhirnya kita ketemu dengan konsep karena Sulawesi Tengah juga punya tantangan stunting gizi. Waktu itu belum ada program yang ingin nanganin stunting ya. Waktu itu belum ada MBG lah. Belum ada MBG. Jadi kemudian kita pikirkan kita coba ketemu dengan ayam petelur. Karena telur itu juga adalah salah satu produk untuk stunting. Kan kita dengar nih berapa telur yang diserap sekarang di MBG ya. Waktu itu belum ada. Nah, lalu kemudian kita sepakati membuat satu peternakan namanya ayam petelur. Nah, kita bangun. Nah, konsepnya adalah dana yang tersedia itu kami jadikan social enterprise karena kami belikan saham buat masyarakat melalui koperasi untuk membuat satu PT yang PT ini dikelola oleh orang profesional. Karena bagaimanapun juga bisnis harus profesional. Karena orang lokal atau ngambil? Orang lokal punya pengalaman di sana, dia kemudian punya pengalaman mengolah ayam petelur. Nah, orang seperti ini banyak sebenarnya di berbagai daerah. Nah, biasanya makanya tim kemanusiaan itu saat bencana terjadi, dia akan melakukan asesmen juga. Misalnya kayak di Aceh ini kita lagi asesmen juga nih. Aceh ini punya potensi kayak kopi. Makanya kopi itu kami lagi persiapkan, harapannya bisa kita ekspor lebih baik dan seterusnya. Di Lombok kopi juga, karena kami juga mengelola satu perusahaan di NTB untuk kemudian mengekspor kopi lalu membuat sekarang kafe dan juga roastery. Tujuannya satu, agar masyarakatnya terberdayakan. Nah di Palu itu ayam petelur. Jadi tadi ya, bencana tuh momentum untuk build better gitu build ya. Back better. Jadi build back better ya. Jadi di ekonominya terutama. Di ekonominya ya. Jadi justru momentum untuk memperbaiki ekonomi gitu ya. Tapi waktunya panjang. Waktunya panjang. Dan bisa. Jadi kan kalau misalnya saya hitung 3 miliar ya. 3 miliar kalau satu paket itu 300.000, berarti kan kita 10.000 paket. Ya itu 3 miliar bisa habis seminggu itu. Tapi 3 miliar kita jadikan modal aset untuk membangun sebuah peternakan. Kalau kita hitung aset itu 8 sampai 10 tahun nilai penyusutan, ya dia 3 miliar itu bisa bertahan 8 sampai 10 tahun. Nah, hari ini alhamdulillah kalau di Palu itu koperasi itu rata-rata setiap tahun itu bisa dapatin yang namanya bagi hasil atau dividen. Nah, dividennya itu yang kemudian jadi ada satu koperasi, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dia bisa dapat bagi hasil untuk melaksanakan program-program dia di masyarakat. Nah, koperasi itu. Jadi sebenarnya saya ingin sampaikan social enterprise itu adalah pendekatan dalam dunia sosial, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dengan membangun instrumen mesin produksi dan uangnya secara profesional, secara ekonomi harus memenuhi kaidah market yang ada. Karena kalau nggak dia rugi pasti. Dia harus profesional dan seterusnya. Kayak sekarang harga telur lagi turun ya challenge gitu. Tapi harga telur juga pernah naik, alhamdulillah. Harga jagung dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian membuat kami meyakini bahwa social enterprise atau entrepreneurship itu bisa menjadi salah satu metode approach di fase fase pasca bencana. Development. Meskipun ini tidak hanya dilakukan di bencana sih. Kita juga bisa melakukan di luar bencana.
Coba untuk gambaran, karena saya sudah ke sana itu berapa luas ininya, kandangnya berapa buah, produksinya sehari berapa dan seterusnya. Sekarang itu kalau gede sekali. Kalau lahannya 2,4 hektar ya. Lahannya 2,4, kandangnya ada berapa? Kandangnya sekarang berarti kalau hitungan kita itu sudah di angka 16 kandang. 16 ya. Satu kandang layer itu sekitar 3.300, berarti ada 40-an ribu ekor ayam. Ayam ini ternyata bertelur setiap hari. Jadi setiap hari itu sekarang karena 80% standar produktivitas itu sekitar 80 sampai 90 atau 80% ya. Berarti kalau dikali 40.000 itu berarti sekarang 32.000 telur dihasilkan setiap hari. Jadi gede sekali. Itu semua terserap ya, di karena MBG. market. Alhamdulillah sampai hari MBG ini. ya? Sebenarnya kalau mau cerita MBG membuat banyak peternakan baru muncul, tapi kan kemudian terjadi kemarin case ya, di mana banyak SPPG yang harus ditutup setelah diaudit. Nah itu menyebabkan oversupply. Itu mungkin juga menyebabkan sekarang itu harga telur lagi turun gitu. Tapi ya karena dia sudah sebuah entitas bisnis, harusnya lebih kuat. Dan satu lagi yang mungkin kemarin Mas Siwo belum sempat lihat, hubungannya dengan jagung. Karena keperluan satu farm ini saja itu 90 ton jagung per bulan. Untuk pakannya ya? Untuk pakannya saja. Nah ini sudah masuk ke mekanisme indikator ketiga social enterprise. Jadi bisnis itu menyerap jagung dari petani. Nah sekarang petani berarti kami cari dari petani sekitar Palu. Nah ini contoh di Palu, kita punya 6 entitas lain di pengalaman bencana. Jadi ada di NTB itu kopi ya. Kopi dan juga ada tenun, kira-kira gitu. Kemudian ini juga karena Lombok ya dulu ya, gempa Lombok. Gempa Lombok ya. 2018 itu sama. Itu gempa Lombok itu juga cukup besar. Cukup besar. Kemudian di Banten setelah tsunami Pandeglang kami mencoba membuat satu nama social enterprise itu fokus ke peternakan domba kambing gitu. Domba kambing ya. Betul gitu. Mas yang di Palu itu akhirnya sekarang setelah 8 tahun berjalan ya? Ya, 8 tahun setelah bencana. Mulai 2022. Nah, jadi sekarang mulainya 2022. Setelah emergency selesai. Emergency kan rekonstruksi itu 4 tahun lah. Dan itu kami menyadari perlu ada pendekatan baru. Gitu. Nah, bagi hasilnya sekarang cukupkah memenuhi kebutuhan masyarakat? Kalau masyarakat Sulawesi Tengah pasti tidak. Tapi untuk koperasi yang ada kami hitung ya. Kalau anggota lah ya. Satu koperasi nih. Kalau dia bisa dapat dividen 150 juta per tahun. Bagi hasil, misalnya tanpa 150 juta itu udah sesuatu buat satu koperasi. Ya betul. Nah, sekarang itu kami punya 3 atau 4 koperasi di situ. Jadi kita bisa bagi hasil untuk membuat koperasi itu menggerakkan. Jadi kan anggota koperasi banyak. Nah, tapi saya nggak menghitung total jumlahnya ya. Kami duga sih bisa mencapai sekitar 500-an anggota koperasi ya. Nah, memang tinggal kemampuan kita memperbesar. Dan seingat saya teman-teman di filantropi, di NGO juga berusaha untuk terus melakukan mekanisme pendekatan ini. Jadi kalaupun tidak social enterprise, dia bisa masuk lewat pendekatan empowerment tadi. Nah, sekarang kan udah mulai juga tuh di Sumatera ada bantuan buat UMKM, kemudian buat bisnis, rumah makan dan seterusnya. Nah, itu pendekatannya. Kalau tadi udah ada berapa? 8 ya yang social entrepreneur ya, entrepreneurship ya. Ada satu kriteria tertentu, ini kayaknya di empowerment, ini kayaknya social enterprise, artinya gimana? Kalau social enterprise biasanya kita menggunakan pendekatan bisnis yang murni, Mas. Jadi sekarang itu kita sedang mengejar ya, kalau dalam indikator negara kan sebuah bisnis dianggap lewat dari UMKM kalau dia udah PTKP ya, kena pajak ya. Jadi dan ini rata-rata sudah kena pajak semua, berarti omsetnya sudah di atas UMKM. Nah, target kita karena omset itu menunjukkan besaran produksinya. Meskipun indikator lain tentu saja adalah kesehatan profit kan. Itu harus kan itu. Saya pasti harus menyampaikan karena ini juga sebenarnya kadang-kadang ini isu agak sensitif juga di filantropi dan di NGO ya. Karena mungkin ada yang menganggap apakah bisnis dan sosial itu bisa dihubungkan gitu. Atau sebaliknya jangan sampai bisnis itu menggerogoti manfaat sosial. Sebenarnya ujung dari semua ini kami pengen satu istilah namanya dampak masyarakatnya lebih besar. Tapi pendekatannya bisa lewat charity, yang kita bahas sebelum kita ini ya. Charity itu berarti bagi langsung. Empowerment memberikan aset-aset kepada masyarakat, tapi social enterprise adalah menciptakan mesin ekonomi agar kemudian semakin banyak masyarakat yang bisa kita bantu. Tapi saya meyakini bahwa nggak mungkin kita membantu sosial kalau bisnisnya nggak sehat. Iya betul. Nah, berarti indikator paling penting dari social enterprise itu adalah bisnis gitu. Nah, jangan sampai nanti sebaliknya ada candaan, tapi candaan saya perlu sampaikan biar kita agak santai sedikit ya. Jangan sampai
ada candaan tuh social enterprise. Kalau dia berhasil kita sebut bisnis social enterprise, kalau dia gagal kita sebut penyerapan penyaluran. Itu nggak boleh. Ini ngelesnya ya. Jangan terjadi gitu. Jadi tantangan kita di situ. Jadi karena kan masyarakat pasti melihat, dan saya ingin menyatakan pilihan ini kita lakukan dan sangat mungkin kita harus membangun akuntabilitasnya agar dampaknya lebih berkepanjangan lagi. Dan pengalaman di Palu, di Lombok itu menunjukkan bahwa ternyata kita bisa membantu, mungkin kalau hitungan kami sampai case Palu Lombok itu 8-10 tahun yang akan datang kalau aset itu tidak kita perbarui tetap bisa dibantu. Yang tadinya mungkin dengan dana 2-3 miliar seminggu sudah habis. Karena tadi ya tidak sulit membagi bantuan paket sembako, hygiene kit dan lain-lain. Konsep terbaru ya Michael Porter itu malah mengatakan creating shared value ya, CSV, bukan CSR tapi CSV. Betul, ya. Jadi CSV. Justru itu adalah intersection antara bisnis sama sosial. Dan dia bilang bahwa persoalan sosial itu adalah persoalan bisnis gitu. Jadi sebenarnya ini kalau menurut Michael Porter ya, malah justru every business nantinya adalah social business, karena persoalan masyarakat itu banyak sekali kalau dia diselesaikan dan dia sustainable, itulah bisnis sebenarnya. Nah, itu yang sedang terjadi di social enterprise kita di Kopi ya, karena beberapa perusahaan-perusahaan melihat perhatian terhadap lingkungan dan sebagainya itu adalah satu value yang harus diperjuangkan gitu, dan kita bisa menjadikan banyak komoditas di masyarakat itu yang sebenarnya menjadi komoditas bisnis, tapi ketika dia bisa mengempower masyarakat itu CSV-nya masuk gitu. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang menurut kami konsen di beberapa isu itu sedang juga terus kita approach. Jadi menjalankan bisnis mereka dengan mengempower masyarakat. Ya paling mudah tuh saya menggambarkan tadi, kalau ada perusahaan misalnya ayam petelur, dia perlu pakan namanya jagung, ya sebenarnya kan tinggal memilih beli jagungnya dari pasar langsung atau bisa beli jagungnya bisa mengempower petani-petani jagung atau koperasi. Nah itu contoh di mana CSV bekerja. Nah sekarang juga beberapa investor kita dorong tuh Mas Iwo untuk masuk karena ada beberapa investor tertarik dan melihat. Nah itu investasi. Setelah jadi bisnisnya ya. Investasi. Nah, kami juga melihat salah satu bentuk bahwa bisnisnya berjalan kan investor pasti nggak main-main ya untuk mau menginvest sesuatu kan dia lihat tuh laporan keuangan dan seterusnya gitu. Tapi mestinya tadi ya konteks CSV tadi ya kombinasi antara bisnis sama sosial. Seharusnya sosial ini kan juga bisa menjadi alat branding kan, karena ketika satu bisnis itu berpihak kepada satu isu sosial atau mengatasi problem sosial, itu kan maknanya lebih tinggi kan, sehingga itu untuk narik investor kan juga, misalnya contoh di Palu lah, ketika ini betul-betul mekanismenya koperasi dan bisa memakmurkan masyarakat pasca gempa dan seterusnya, itu kan investor kan juga ada ininya kan, lebih tertarik kan mestinya. Bisa begitu nggak? Karena melihat itu. Jadi karena melihat itu kan. Karena kan dalam rantai supply sebuah bisnis itu kan kita bisa melihat para aktor kan. Nah di sebagian para aktor itu ada kesempatan untuk mengempower masyarakat. Nah, kalau lembaga sosial filantropi, nature-nya kan dia memang membantu masyarakat. Nah, tapi hari ini kita juga dorong bahwa filantropi juga berani untuk meletakkan pendekatan bisnis sepanjang tadi. Saya paham bahwa ada banyak Mas Mbak, mungkin ada banyak kekhawatiran. Jangan sampai dana sosialnya tergerogoti karena bisnisnya. Nah, maka menurut saya di situ tata kelola jadi penting, akuntabilitas menjadi penting. Tadi kita cerita-cerita, mungkin undang-undang tentang filantropi ke depan juga harus mendorong itu. Sebenarnya di beberapa negara global model ini sudah biasa, biasa, kira-kira gitu. Nah sehingga aktor-aktor itu yang perlu dipetakan dalam sebuah bisnis. Lalu kalau dengan pendekatan CSV itu bisnisnya tetap berjalan secara natural, tapi sebenarnya dia mengupayakan atau mengikhtiarkan aktor-aktor yang terlibat bisa disentuh dengan pendekatan sosial. Nah, maka mungkin konsep CSV itu ketemunya di situ. Ya. Gitu. Dan saya heran juga ya, surprise juga karena yang ngomong itu adalah orang yang pakar kapitalis gitu ya. Pakar kapitalis itu artinya semua itu saling bersaing untuk saling makan. Ya. Itu teori sebelumnya begitu. Tapi sekarang justru antara bisnis sama sosial itu disatukan sama dia. Itu Michael Porter itu. Di Social Enterprise Kopi kami mulai memahami bahwa rantai aktor dalam kopi sampai ke gelas yang kita nikmati itu mungkin ada 5-7. Dan itu aktornya itu banyak. Nah, pertanyaan bagaimana agar semua aktor ini pada akhirnya saling membantu. Kalau di konsep bisnis sosial kan begitu ya. Makanya kemarin kayak di Gayo itu kita pengen dorong agar petaninya di on farm-nya bagus,
Dengan demikian, koperasi untuk mengambil biji kopinya juga oke, lalu dia kemudian nanti akan mengolahnya menjadi green bean yang bagus. Green bean yang bagus masuk ke mekanisme ekspor yang oke, di roasting juga dengan bagus, sampailah gelasnya kita nikmati hari ini dengan coffee shop gitu. Nah, penerimaan masyarakat sendiri gimana terhadap program-program ini? Sebenarnya ini sesuatu yang memang bukan benar-benar sudah terjadi lama. Jadi saya ingin mengatakan masih banyak edukasi yang perlu harus kita lakukan. Tadi kita cerita ya, tantangan terbesar kita kan pada saat terjadi bencana, masyarakat kita tuh tingkat dermawannya luar biasa. Iya, kita ini negara paling dermawan di dunia. Ingin membantu dan seterusnya. Cuman sekali lagi saya harus sampaikan dalam pengalaman di filantropi hari ini bahwa mengubah masyarakat itu tidak cukup hanya dengan charity. Maka kita perlu keberlanjutan. Nah, seharusnya pola ini harus diedukasi. Saya harus menyatakan Mbak Friska benar bahwa ini tidak terlalu familiar. Makanya saya bilang Mas Iwo, ini sesuatu pendekatan yang mungkin harus terus kita perkuat. Ya kami di filantropinya juga harus mau memperbaiki tata kelola, compliance, bahkan akuntabilitas, kira-kira gitu. Tapi kan ini kan, makanya ya dulu saya ingat lah NGO itu terkenal dengan quote and quote jualan proposal gitu kan, kira-kira kan begitu kan. Artinya kalau jualan proposal kan tidak sustain kan, tidak. Makanya mestinya kalau konsep kita tadi social entrepreneurship, konsep bahwa kita juga berbisnis tapi untuk tetap stressingnya kan value-nya tetap bantu, seperti katakan Porter, mestinya kan justru lebih sehat kan, lebih sustainable kan. Dan termasuk lebih menarik investor. Dan masuk akhirnya buat NGO juga bisa menjadi self-sustainability. Nah, self-sustainability, jadi agar kemudian kan sebenarnya masih ada isu ya, saya harus sampaikan apa adanya, bahwa meskipun saya sudah sampaikan juga bahwa seharusnya profesionalisme pekerjaan NGO itu, karena pasti ada indikator hasil yang ingin diperlihatkan dan kita perlu kerja-kerja profesional. Misalnya saya katakan sederhana aja, NGO kemudian membuat rumah sakit untuk membantu. Ya kita perlu dokter yang profesional, kita perlu ini. Maka ada operasional untuk itu. Kita misalnya membuat program pendampingan UMKM, ya kita perlu pebisnis yang juga profesional. Jadi udah jangan lagi melihat NGO itu sekedar yayasan yang hanya ngumpulin uang lalu membagi. Nah, cuman kami paham bahwa ekosistem NGO kita ini juga cukup besar sehingga masih sangat beragam. Ada yang berusaha untuk memperbaiki tata kelola dan lain-lain. Nah, makanya kemudian harus diedukasi juga bahwa agar kemudian ada keberlanjutan, baik itu buat masyarakat dengan konsep social enterprise, maka kami memang mendesain juga social enterprise ini, karena ada hak pengelolaan di situ, itu juga bisa menjadi self-sustainability buat NGO-nya. Betul. Sehingga kita tidak harus bicara tentang berapa dana yang diambil NGO untuk operasional. Itu sebenarnya pertanyaan yang kalau di luar negeri itu sudah jarang terjadi. Tapi kalau di Indonesia, jadi kasus ya. Kalau di Indonesia karena jadi kasus, maka jadi sensitif, jadi rame. Tapi sebenarnya ada aturan hukumnya yang sudah jelas belum untuk tata kelola itu semua? Nah, itu iya, ini hal yang menarik. Jadi kalau di Indonesia itu seingat saya ada dua ekosistem NGO. Pertama memang tadi sempat kita obrolkan, ekosistemnya adalah Muslim, ZIS zakat gitu. Memang sudah ada aturan syariahnya kan, 12,5% plus 20% kalau tidak salah sudah diatur dalam peraturan Kementerian Agama. Kalau di undang-undang yang bukan ZIS, artinya teman-teman NGO yang tidak berlandas dari pengumpulan zakat, bentuknya lebih ke donasi dan lainnya. Indonesia itu punya undang-undang yang sudah sangat tua, namanya Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang tahun 61. Nah, di sini memang diatur biaya operasional yang boleh diambil itu maksimal 10%. 10%. Mas Siwo pasti tahu bisnis itu perlu berapa untuk untuk operasional kan. Tapi karena itu undang-undangnya masih kita terima dan sekarang sedang kita upayakan untuk advokasi. Karena sebenarnya kita ingin profesionalisme itu terjadi. Jadi bantuan yang datang itu harapannya kemudian bisa sampai ke masyarakat dengan jauh lebih baik. Tidak hanya charity, tapi salah satu yang nggak kalah penting kita pikirkan itu adalah di fase tadi yang saya sebut, fase rehabilitasi ekonomi, development, dan itu memerlukan ya kemampuan. Sebagaimana kami ngelola sebuah peternakan, ya kalau dia bukan orang profesional itu pasti nggak jadi tuh peternakan. Termasuk dari assessment-nya dulu di awal. Kalau salah assessment kan pasti salah eksekusinya nanti. Juga bagaimana masuk ke pasar itu perlu profesionalisme. Gitu. Sekarang kita ngomongin mengenai marketing of NGO ya, mengenai data marketing atau bagaimana memanage sebuah NGO ya. NGO itu kalau saya lihat secara garis besar ya, pemahaman saya mudah-mudahan nggak keliru, kan kira-kira ada sisi funding atau fundraising, terus ada sisi program ya, program itu bikin program,
program ini di quote and quote dijual atau dipublikasikan sehingga muncul wah ini bagus nih programnya, wah aku mau nyumbang gitu kan kira-kira. Puterannya kan kira-kira gitu. Jadi kira-kira kalau ngomong ya karena seorang marketing yang ngomongnya marketing of NGO, kira-kira bagaimana mengkombinasikan atau mengorkestrasi antara sisi funding sama sisi program ini? Saya menyebut itu hari ini mungkin istilahnya Mas Yo pasti lebih menguasai, tapi kami di NGO khususnya di Human Initiative itu menggunakan konsep bahwa impact, mungkin di bawah impact itu, di bawah dampak itu kami sebut portofolio, di bawah portofolio itu kami sebut program. Oke. Nah 3 ini kami pengen driven komunikasi dan marketing. Jadi program itu mendrive komunikasi dan marketing. Portofolio sama impact. Yang paling nendang kan impact kan. Saya paling tidak pengalaman menunjukkan bahwa kepuasan itu lahir ketika kita tidak hanya jago mempresentasikan proposal. Betul. Tapi ketika kemudian partner kita, baik itu institusi maupun individu, itu melihat ada dampak yang dihasilkan. Nah makanya dalam ekosistem bisnis prosesnya NGO itu sebenarnya ada 3 unsur yang penting. Pertama penggalangan sumber daya. Betul. Lalu kemudian dampak, nah di tengah-tengahnya adalah financial management. Karena kan di tengah-tengah itu kami harus ngatur dana ini disalurkan lewat apa, ketentuannya gimana dan seterusnya. Tapi dengan dampak yang bagus, maka tim di penggalangan sumber dana bisa itu komunikasi, apakah sosial media, PR, marketing dan seterusnya, atau teman-teman fundraising itu bisa menggalang pendanaan karena ada impact-nya. Nah, masyarakat Indonesia apalagi? Masyarakat Indonesia itu sangat memerlukan impact, laporan. Agak relatif berbeda dengan masyarakat global sebenarnya Mas Yo. Oh gitu ya? Karena saya punya pengalaman karena kami punya cabang di beberapa negara. Betul. Itu contoh paling sederhana itu misalnya adalah program kurban. Kurban itu kalau di Indonesia itu kan perlu laporan sampai foto, video dan lain-lain. Tapi kalau di beberapa negara itu dia sudah mengatakan kalau saya sudah kasih kurban lewat Anda, ya saya kasih kepercayaan itu kepada Anda gitu. Jadi nah Indonesia karena impact itu penting, dampak itu penting, portofolio itu penting, maka kemudian ini harus bagus. Nah saya menyebutnya itu drivennya di situ Mas, dalam marketingnya. Dikomunikasikannya gimana? Atau agar ini kan kalau kita ngomong customer, kan ada consumer, ada korporasi kan, karena kalau customer pakai tadi sosial media dan tapi kalau korporasi pakai salesman kan, quote salesman atau account management ada kayak di media. Iya betul. Kemudian di HI itu ada 2 kelompok yang kontribusi ke penggalangan sumber daya, satu individu, satu institusi. Ya betul. Nah individu ini biasanya lewat benar-benar crowdfunding, lewat kampanye sosial media, tapi juga perlu di maintain ini. Makanya kami juga cukup serius mengelola ini. Kita punya sistem untuk memetakan donatur kita, transaksinya berapa kali, laporannya bagaimana dan seterusnya. Bahkan sejujurnya kita menggunakan banyak instrumen-instrumen yang digunakan juga oleh sales dan marketing perusahaan. Apa tuh? Tapi saya kalau nyebutin merek kan nggak enak. Tapi ada model-model instrumen CRM tuh, Customer Relation Management. Gimana caranya agar ngirim pesannya menggunakan WhatsApp-nya, official, biar nggak di-ban dan seterusnya. Itu kan harus mengeluarkan dana juga. Tapi nggak apa-apa, itu investasi untuk menunjukkan akuntabilitas. Memang tidak semua NGO bisa sampai di situ, perlu waktu untuk berusaha. Tapi itu perlu kita dorong. Sama AE juga kan, itu kayak AE, jadi kerja lead generation, kemudian presentasi, follow up dan seterusnya. Kerja profesional marketing. Kita punya tim CRM sendiri yang nanganin individual, lalu kita punya tim account eksekutif sendiri yang nanganin perusahaan tergantung jenisnya. Jadi yang mungkin goods banking sendiri, oil and gas sendiri. Karena nature-nya beda. Karakternya beda. Teman-teman oil and gas inginnya ring 1. Nah, kalau teman-teman banking karena nggak perlu dengan ring 1. Ya, Mas Iwo mungkin Mbak udah tahu itu. Jadi ini juga kita kelola. Nah, discovery marketingnya tidak selalu dengan proposal sebenarnya. Tapi mengajak mereka berkunjung ke program. Saya sering menemanin banyak partner kita datang kemarin ke Sumatera. Atau kemudian kita juga ngadain semacam public expose terbatas. Termasuk sekarang kita juga punya mekanisme untuk membuat satu instrumen digital di mana perusahaan-perusahaan partner kita itu bisa tahu progress project mereka. Nah, itu cara untuk membangun engagement. Ya ini bahasa marketing. Karena customer engagement itu melahirkan customer satisfaction. Nah, itu juga kita bangun dan itu juga menjaga keberlangsungan ya. Pasti. Artinya kenapa bahasa kita gunakan itu fundraising, Mas Iwo, Mbak Friska, karena yang kita cari bukan hanya dana, tapi juga pendukung.
Jadi pendukung itu berarti ownership terhadap dampak ini menjadi penting. Jadi kalau dia hanya sekedar memberi dana, ya dia akan selesai cepat aja gitu. Jadi customer loyalty ke korporasi juga penting kan, ada. Kalau bisa kan misalnya kita pegang korporasi tertentu, dia kan terus-terusan kan tiap tahun kan kita bikin program dan seterusnya. Sangat tergantung pengambilan keputusan di dalam korporasinya juga sangat bergantung dinamika, ya harus saya sampaikan ya, politik dalam arti politik perusahaan ya, bukan politik praktis. Tapi juga biasanya akan terbantu kalau dia melihat ada konsistensi, dampak, dan akuntabilitas yang bisa kita hadirkan. Maka report itu jadi penting, komunikasi itu jadi penting, dan seterusnya. Nah, disitulah kemudian saya melihat bahwa profesionalisme dalam pengelolaan NGO itu harus dibangun. Bukan hanya karena kita ingin kelihatan keren, tapi karena dampak itu bisa kita komunikasikan dengan baik ke customer. Oke. Ini udah di ujung nih. Sekarang dirangkum 3. Kira-kira sebuah NGO ya, marketingnya sukses tadi udah kita bahas ya. Tapi kalau 3 kira-kira apa? Pertama, memang kita perlu dampak yang bisa kita itu mutlak ya, dampak. Menurut saya harusnya itulah kenapa NGO itu dihadirkan. Betul. Karena kalau hanya menggalang sumber daya tidak ada dampak, pasti pertama dampak. Apapun mau ngomong apapun pokoknya dampak ya. Ya, betul. Yang kedua? Yang kedua menurut saya adalah tata kelola. Jadi tata kelola ini termasuk di dalamnya kita juga harus adaptasi dengan mekanisme-mekanisme yang hari ini juga berkembang. Jadi harus adaptif ya. Kalau bahasanya Mas Yoto kan kita harus agile. Jadi lincah dengan yang ada. Tapi kita nggak juga jangan ikut-ikutan gitu. Misalnya main digital, bukan sekedar, kan digital itu bukan sekedar memindahkan dari manual ke digital, tapi sebuah proses transformasi di mana kita membangun sebuah bisnis proses yang bagus dan akhirnya berdampak dengan baik gitu. Nah, yang ketiga menurut saya kita perlu sumber daya manusia dan value yang tetap kuat. Karena bagaimanapun juga kan NGO itu dihadirkan karena dia ingin memiliki mandat membantu ya, masyarakat. Rohnya itu DNA-nya itu harus betul. Karena saya yakin yang namanya dampak dan tata kelola itu akan memuaskan customer, donatur, dan masyarakat. Tapi dia akan konsisten karena penggerak-penggeraknya itu punya value yang bisa kuat, ya. Fokus kuat. Bukan berarti dia jadi sangat jangan sangat konservatif, tidak adaptif, tidak. Dia value-nya kuat, tapi dia bisa adaptasi dengan dunia perkembangan yang ada. Menjaga marwah organisasi ya. Jadi yang pertama impact, yang kedua tata kelola, yang ketiga SDM dan culture ya. Bahkan karena saya yakin di corporate pun value hari ini menjadi hal yang penting. Apalagi di NGO, maka kita harus punya value yang kuat juga. Mungkin begitu Mas. Oke, cukup. Baik, terima kasih Mas Romi Ardiansyah, Vice President Operation of Human Initiative, sudah berbagi tentang program-program NGO, pengelolaannya, dan juga mungkin bisa diinformasikan kalau seandainya penonton podcast kita mau membantu, apa sih yang harus diketahui, kepercayaan apa yang harus dilihat dari sebuah NGO sebelum membantu? Milih NGO ya. Saya kira hari ini ada asosiasi NGO yang di Indonesia itu sudah banyak yang kita bangun memang, karena itu dalam rangka memastikan tadi akuntabilitas dan tata kelolanya itu bisa dijaga dengan baik. Saya kira masyarakat hari ini sangat mudah karena di dunia digital ini kan kita bisa ada tracking digitalnya, ada websitenya, ada juga kemudian laporan tahunannya atau audit reportnya. Beberapa bahkan sudah melakukan yang disebut dengan finance dengan kantor akuntan publik, kira-kira gitu. Tapi yang juga tidak kalah penting sebenarnya adalah masyarakat bisa men-tracking konsistensi bekerjanya teman-teman NGO. Karena banyak NGO kan sudah berusia puluhan tahun juga untuk ini. Itu di website ada semua lah ya? Ada semua dan itu harus dilakukan. Dan kami punya asosiasi-asosiasi yang nanti jika kemudian perlu ada konfirmasi pasti kita akan bantu. Karena kita punya Humanitarian Forum, kita punya Filantropi Indonesia, kita juga punya Forum Zakat, dan beberapa organisasi pengelola zakat lainnya. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Romi. Terima kasih banyak. Saya Priska Papilaya. Yuswadi. Sampai jumpa di podcast Beat the Giant berikutnya. Terima kasih.